warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Sastrawati, NIM 0615 1182 02 Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan masyarakat pada program pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca, Iqra dan Juz Amma melalui ibu-ibu rumah tangga beralamat di Desa Tanjung Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu. Pada kegiatan analisis yang telah dilakukan, bahwasanya kegiatan ini memiliki beberapa komponen pendukung. Yang pertama, komponen sumber daya manusia, yakni terdiri dari peserta didik dan juga pendidik. Yang kedua, yaitu komponen lembaga. Lembaga yang dimaksud sebagai tempat berlangsungnya kegiatan membaca Iqra dan juga Juz Amma ini. Lembaga yang ada yaitu yayasan. Yang ketiga, sarana prasarana atau fasilitas sebagai bentuk pendukung dari adanya media ataupun lain sebagainya dalam kegiatan proses membaca Iqra dan juga Juz Amma ini. Komponen keempat yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini hanya didapat dari adanya donatur-donatur yang memberikan. Yang kelima, potensi lingkungan atau sumber daya alam yang ada pada desa tersebut maupun pada tempat kegiatan membaca Iqra dan Juz Amma tersebut. Jika dilihat dari kondisi empirik desa, dalam hal ini lokasi, tempat, dan lingkungan yang ada itu sudah strategis, sudah nyaman dan juga sudah aman dari hal-hal yang buruk. Nah, dalam kegiatan masyarakatnya itu sendiri telah mendapat sebuah dukungan dari pihak aparat desa maupun pihak pemerintahan setempat. Lalu pada potensi sumber daya yang ada, peserta didik yang melakukan pembelajaran ini terdiri dari para ibu-ibu yang membutuhkan pembelajaran khusus. Artinya di sini pendidik dan pengajar dalam melakukan atau dalam memberikan sebuah ilmu terhadap peserta didiknya harus memiliki sebuah keahlian dan sebuah pengalaman yang cukup baik agar dalam proses pembelajaran pendidikan orang dewasa ini dapat berlangsung sebagaimana yang diinginkan oleh individunya itu sendiri. Namun, di samping itu juga ada permasalahan atau kendala yang harus dihadapi. Yang pertama, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Yang kedua, kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, biaya yang didapat hanya setiap donatur-donatur saja. Yang keempat, adanya media yang digunakan itu masih terbatas. Artinya di sini perlu adanya dukungan dari masyarakat yang lebih aktif untuk memotivasi adanya kegiatan tersebut. Lalu bagaimana sih solusi program yang akan dirancanakan ke depannya untuk kegiatan membaca Iqra maupun Juz Amma pada kegiatan ibu-ibu tersebut? Yang pertama, kita dapat membuat sebuah kelompok belajar. Tujuannya agar peserta didik ini dapat lebih aktif dan juga dapat berpartisipasi secara sebagaimana yang telah ada. Nah, yang kedua dapat melakukan pembelajaran khusus. Artinya di sini agar peserta didik ini cepat tanggap. Artinya yang kurang tanggap tersebut bisa segera menyesuaikan diri dengan yang aktif tersebut. Nah, jika dilihat dari permasalahan tersebut, adanya keaktifan dari peserta didik ini dapat dilihat dari perkembangannya. Artinya tidak semua peserta didik yang dapat menangkap pembelajaran dengan cepat. Dan di sini peran pendidik itu atau pengajar dapat lebih aktif lagi, dapat lebih menggali apa kekurangan dari peserta didik. Sebab seorang dewasa dan seorang anak-anak itu jauh berbeda. Jika anak-anak cepat tanggap, maka pola pikir orang dewasa itu sudah lemah, jadi berbeda. Tentu di sini peran pendidik lebih penting untuk kita anjurkan sebagaimana yang telah ada untuk perkembangan dari adanya pemahaman peserta didiknya itu sendiri. Jadi adanya kegiatan ini dapat disimpulkan dari adanya indikator keberhasilan pelaksanaan programnya. Yang pertama yaitu lembaga yayasan 70%, yang kedua pelaksanaannya 90%, yang ketiga media pembelajarannya 70%, artinya masih membutuhkan media-media lainnya sebagai daya pendukung, dan keempat yaitu pengalaman
pengalaman ini dapat dilihat dari pendidik maupun peserta didiknya 80%. Yang kelima yaitu keterampilan dikategorikan 80%. Yang keenam yaitu pengetahuan di sini dapat dilihat dari peserta didiknya, yaitu bagaimana caranya mereka aktif dan juga mereka yang masih pasif gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi yaitu 80%. Artinya di sini masih perlu adanya lagi pembelajaran dan evaluasi tentang pentingnya kegiatan ini berlangsung untuk kedepannya. Oke teman-teman, mungkin sedikitnya dapat saya jelaskan terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.